Perkenalkan, nama saya Nurunika Martini. Nama aku Keiza Ardesi Gumulia. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwina Hafsah. Ini aku akan menjelaskan tentang regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah analisis regresi yang digunakan untuk mempelajari hubungan antar variabel dan banyak dipakai di bidang bisnis. Contohnya antara lain, iklan dengan penjualan, tes sikap dengan kinerja atau rasio keuangan dengan harga saham. Regresi linier sederhana fokus pada hubungan dua variabel, yaitu variabel bebas atau X sebagai faktor yang memengaruhi dan variabel tidak bebas sebagai respon dari X. Diagram pencar. Untuk melihat bentuk hubungan antara dua variabel, langkah awal adalah membuat plot atau diagram pencar, yang biasa disebut scatter diagram. Dari pasangan nilai X dan Y, jika hasilnya menunjukkan hubungan yang tidak linear, maka regresi linier sederhana sebaiknya tidak digunakan. Nah, di sini ada model regresi linier sederhana dengan X1, X2, Xn sebagai variabel control, epsilon 1 sebagai komponen sisaan yang nilainya acak, serta alfa dan beta sebagai parameter yang tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik sampel. Di sini juga ada least square method dengan Y sebagai variabel tidak bebas dan X sebagai variabel bebas dan A sebagai penduga bagi intercept titik potong dan beta sebagai penduga bagi beta 1. Ada standar. Nah, di sini ada standar error penduduk SE dalam analisis regresi. Standar error sigma E mencerminkan standar deviasi yang mengukur variasi titik-titik di atas dan dibawahi garis regresi populasi. Seperti contoh yang ada di situ. Juga standar error koefisien regresi. Bila diambil dari sampel pasangan, pengamatan X dan Y dari populasi, maka masing-masing sampel mempunyai kemiringan beta sendiri. Setiap nilai B adalah penduga bagi B. Kemiringan B sampelnya akan bervariasi di sekitar nilai beta, sehingga perlu diketahui nilai variasi ini dinotasikan sebagai SB, yaitu standar error kemiringan. Nilai SB ini bisa dicari dengan contoh rumus seperti berikut. Lalu di sini ada standar error bagi Y bila nilai X diketahui. Bila nilai X dimasukkan berulang-ulang pada persamaan regresi, maka nilai rata-rata Y yang diperoleh tidak akan sama. Untuk setiap ulangan yang akan diperoleh nilai Y yang bervariasi, sehingga bisa dicari standar error rata-rata Y bila X diketahui. Standar error bagi peramalan Y bila X diketahui. Misalkan secara spesifik ada satu nilai Y yang digunakan untuk meramalkan nilai Y. Misalkan secara spesifik ada suatu nilai X yang digunakan untuk meramalkan nilai Y, maka ini akan berbeda dengan pembahasan pada bagian terdahulu. Untuk kasus ini, nilai Y disebut nilai peramalan. Dalam hal ini, alfa dan beta adalah konstanta. Sedangkan Y adalah variabel acak. Rumus standar error untuk meramal Y bila X diketahui adalah seperti berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regresi berganda. Regresi berganda merupakan permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Contoh dari penerapannya yaitu seorang ilmuwan pertanian menggunakan analisis regresi untuk mempelajari hubungan antara hasil pertanian dengan jenis pupuk yang digunakan, kuantitas pupuk yang diberikan, jumlah hari hujan, suhu, lama penyinaran matahari, dan infeksi serangga. Selanjutnya yaitu model dari regresi berganda adalah sebagai berikut. Dan juga ada metode lain dari model regresi berganda yaitu least square method adalah seperti berikut. Regresi berganda dengan dua variabel bebas. Pada dasarnya, prinsip dari regresi berganda dengan dua variabel bebas dengan regresi berganda yaitu sama. Namun yang membedakan adalah regresi berganda dengan dua variabel bebas disarankan menggunakan paket program komputer dalam perhitungan, dikarenakan dalam perhitungannya membutuhkan banyak variabel dan menjadikan prosesnya rumit dan membutuhkan banyak waktu. Berikut merupakan model dari regresi berganda dengan dua variabel bebas. Namun juga ada bentuk penduga dari regresi berganda dengan dua variabel bebas, yaitu seperti berikut.
Bagian-bagian tersebut masih termasuk ke dalam regresi berganda dengan dua variabel bebas. Yang pertama, pengaruh satuan pengukuran terkecil terhadap interpretasi koefisien regresi. Yang kedua, interpretasi koefisien regresi. Yang ketiga, observasi minimum yang dibutuhkan dalam analisis regresi. Yang keempat, standar error pendugaan. Masuk pada materi penggunaan matriks dalam regresi. Untuk menyelesaikan regresi dengan metode kuadrat terkecil, bisa digunakan notasi matriks. Matriks yang diperlukan adalah X, X, dan XY. Dapat beberapa macam penggunaan matriks dalam regresi. Yang pertama, matriks X, X, dan XY bagi regresi dengan dua variabel bebas yang memiliki model Y sama dengan alfa ditambah B1, X1, plus B2, X2. Lalu yang kedua ada matriks XX dan XY bagi regresi dengan satu variabel bebas yang memiliki model Y sama dengan alfa plus BX. Lalu yang ketiga, matriks XX dan XY bagi regresi dengan lebih dari dua variabel bebas yang memiliki model Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 ditambah BNXN mengikuti pola terdahulu. Masuk kepada subbab notasi matriks regresi berganda dua variabel. Modelnya yaitu Y sama dengan BO plus B1 X1 plus B2 X2. Maka dengan metode kuadrat terkecil diperoleh persamaan normal dalam bentuk matriks sebagai berikut. BXX sama dengan XY. B merupakan vektor dengan komponen BO, B1, dan B2. Nilai B diperoleh dari B sama dengan XX min 1 XY. Dapat disimpulkan bahwa B sama dengan BO, B1, dan B2. Berikut merupakan nilai-nilai standar error dengan menggunakan matriks adalah yang pertama, standar error pendugaan, standar error B1, standar error B2, standar error bagi rata-rata Y bila X1 dan X2 diketahui, dan standar error bagi Y bila X1 dan X2 diketahui. Analisis keratan hubungan. Di balik bentuk hubungan variabel-variabel terkait, tentunya dibutuhkan juga informasi tentang keeratan hubungan dari variabel-variabel yang menjadi perhatian. Dalam hal keeratan hubungan ini, analisis korelasi paling sering digunakan dalam hal statistika. Nah, selanjutnya sifat-sifat koefisien korelasi persen. Yang pertama, nilainya berkisar dari minus 1 sampai 1. Yang kedua, keratan hubungan linear antara X dan Y dicerminkan oleh koefisien korelasi persen, serta tidak berlaku untuk menerangkan hubungan yang tidak linear. Yang ketiga, tanda koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan variabel X dan Y. Selanjutnya, koefisien korelasi tidak mempunyai satuan ukur. Lalu yang selanjutnya, hubungan fungsional antara variabel yang berkorelasi tidak bisa diartikan sebagai hubungan sebab akibat. Lalu yang terakhir, nilai koefisien korelasi bersifat simetris. Koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi sederhana mengukur keratan hubungan dua variabel. Kredibilitas nilai R sangat tergantung pada besar sampel N. Semakin besar ukuran sampelnya, akan menghasilkan R dengan kredibilitas yang semakin tinggi. Rumus dari koefisien korelasi sederhana adalah sebagai berikut. Dengan korelasi berkisar antara minus 1 dan 1 dengan kriteria R sama dengan 0, maka kedua variabel tidak berkorelasi linear. R sama dengan minus 1, kedua variabel berhubungan negatif sempurna. Lalu R sama dengan 1, itu berarti kedua variabel berhubungan positif sempurna. Pengujian hipotesis koefisien korelasi. Terdapat dua macam pengujian dalam hipotesis koefisien korelasi. Pengujian jenis pertama berkaitan dengan koefisien korelasi populasi yang sama dengan 0. Pengujian koefisien korelasi jenis kedua berkenaan dengan populasi yang memiliki nilai tertentu. Berikut merupakan rumus dari pengujian hipotesis koefisien korelasi. Koefisien korelasi berganda. Koefisien korelasi berganda mengukur keratan hubungan antara variabel respon Y dengan semua variabel penjelas.
seperti X1, X2, X3, dan seterusnya secara bersamaan. Pada analisis regresi berganda, nilai koefisiennya dapat diperoleh dengan mengakarkan nilai koefisien determinasi keseluruhan. Nilai yang diperoleh dilambangkan dengan R dan disebut sebagai koefisien korelasi berganda atau biasa juga dikenal dengan koefisien korelasi majemuk. Lalu, nilai koefisien korelasi berganda R itu selalu positif. Koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial mengukur bagaimana Y berhubungan dengan masing-masing variabel bebas. Nilai yang diperoleh akan berbeda dengan nilai koefisien korelasi sederhana antara Y dengan masing-masing variabel bebas. Rumus dari koefisien korelasi parsial adalah seperti berikut. Namun, bila dalam persoalan regresi terlibat variabel bebas X1 dan X2, maka dapat diperoleh 3 koefisien korelasi, yaitu korelasi antara Y dengan X1, Y dengan X2, dan X1 dengan X2. Bila X2 berhubungan erat dengan X1 maupun Y, maka nilai korelasi sederhana antara Y dengan X1 kemungkinan besar akan memberikan gambaran yang salah kalau tidak memperhitungkan peran X2. Yang diperlukan dalam hal ini adalah koefisien korelasi antara Y dengan X1 yang bebas dari pengaruh X2 yang dikenal sebagai koefisien korelasi parsial. Nilai tersebut diperoleh dari seperti pada gambar. Nah, lanjut di sini ada bunga rampai regresi OLS. 10.4.1 Metode sidik ragam. Metode sidik ragam digunakan untuk memecah keragaman total menjadi beberapa komponen, yaitu keragaman yang berasal dari faktor penyebabnya. Hubungan antara jumlah kuadrat, disingkat JK, total seluruh hasil pengamatan, jumlah kuadrat model, dan jumlah kuadrat sisa atau residual, dapat dituliskan sebagai berikut. Jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat model plus jumlah kuadrat sisa. Bila dinyatakan dalam bentuk matriks, persamaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Dengan keterangan YY jumlah kuadrat total terkoreksi, BXY jumlah kuadrat model, EE jumlah kuadrat sisa. Untuk mengetahui apakah variasi variabel-variabel penjelas mempunyai pengaruh terhadap variabel respon, terlebih dahulu perlu dihitung jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat total terkoreksi. Jika regresi sama dengan jika model dikurang sigma YI kuadrat 2 per N. Jika total terkoreksi sama dengan jika total kurang sigma YI kuadrat 2 per N. Untuk melakukan pengujian perlu ditentukan hipotesis 0 dan hipotesis tandingannya. Hipotesis 0 B1 sama dengan 0, variabel penjelas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Hipotesis tandingannya B1 tidak sama dengan 0, variabel penjelas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Jika nilai F hitung lebih besar F tabel, maka HA diterima, dan sebaliknya bila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. 10.4.2 Selang kepercayaan dan pengujian parameter. Koefisien regresi yang menggunakan metode kuadrat terkecil adalah penduga yang akan memberikan jumlah kuadrat simpangan terkecil. Pertama, nilai penduga koefisien regresi mempunyai ragam, yaitu seperti yang tertera. Karena alfa kuadrat diduga dari nilai S kuadrat atau KT sisa, dengan demikian ragam beta dapat ditulis seperti yang tertera. Bila ditulis ke dalam bentuk matriks, maka nilai ragam suatu variabel berada pada diagonal utama, sedangkan nilai yang berada pada luar diagonal utama adalah paragram atau covariance. 1. Selang kepercayaan 1 min A 100% bagi beta. Selang kepercayaan bagi suatu parameter regresi dapat dirumuskan sebagai berikut. 2. Pengujian hipotesis. Untuk menguji parameter regresi digunakan uji T, yaitu uji yang digunakan untuk menguji koefisien regresi variabel bebas demi satu. Dapat dirumuskan sebagai berikut. 10.4.3 Koefisien determinasi. Koefisien determinasi R kuadrat merupakan analisis regresi yang dikenal suatu ukuran yang dapat dipergunakan untuk keperluan tertentu. Ada beberapa fungsi kegunaan koefisien determinasi, yaitu 1. Sebagai tolak ukur kecocokan garis regresi yang terbentuk dari perwakilan dari data yang sebenarnya. Makin besar nilai R kuadrat, semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Begitu juga sebaliknya.
Apabila makin jadi kecil nilai R kuadrat, makin tidak tepat pada garis regresi tersebut dalam mewakili data hasil observasi. 2. Mengukur seberapa besar porsi atau presentase jumlah ragam Y digunakan untuk mengukur besar sumbangan variabel penjelas X terhadap ragam variabel respon Y. Koefisien determinasi. Pertama, nilai R kuadrat selalu positif sebab merupakan rasio dari dua jumlah kuadrat yang nilainya juga positif. Kedua, nilai 0 kurang dari sama dengan R kuadrat kurang dari sama dengan 1. R kuadrat sama dengan 0 berarti tidak ada hubungan antara X dan Y, atau model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan Y. R kuadrat sama dengan 1 berarti garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y secara sempurna. 10.6. Regresi kurvilinier. Regresi kurvilinier adalah metode untuk menganalisis hubungan yang tidak lurus atau non-linier di antara dua variabel atau lebih. Dalam menganalisis hasil penelitian harus ditentukan dulu bentuk kurva yang tepat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi setelah membentuk kurva yaitu melalui transformasi variabel untuk menjadikannya linier. 10.6.1. Regresi kurvilinier sederhana. Ulasan ditujukan kepada hubungan dua variabel yaitu X dan Y yang tidak linier. 10.6.1.1 Transformasi variabel. Salah satu cara untuk mengatasi masalah hubungan non-linier adalah melakukan transformasi variabel agar dapat dilinierkan. Ada beberapa cara mengubah fungsi non-linier menjadi linier, yaitu: pertama, bentuk fungsi Y sama dengan AEBX. Fungsi ini dapat diubah menjadi linier dengan menggunakan transformasi in atau log dengan dasar bilangan alami. Dari hasil pelinieran diperoleh dengan Y kuadrat sama dengan A kuadrat plus BX dengan Y kuadrat sama dengan in Y dan A kuadrat sama dengan in A. Kedua, bentuk fungsi nonlinier Y sama dengan ABX. Fungsi ini dapat diubah menjadi linier dengan menggunakan transformasi logaritma. Setelah diubah, kita dapat mendefinisikan menjadi Y kuadrat sama dengan log Y, A kuadrat sama dengan log A, B kuadrat sama dengan log B. Setelah dilakukan pelinieran, analisis regresi dilakukan antara X dengan log Y. Ketiga, bentuk fungsi nonlinier 1 per Y sama dengan A plus BX. Fungsi ini dapat diubah menjadi linier dengan merubah variabel terikat Y ke 1 per Y. Setelah diubah, kita dapat mendefinisikan Y kuadrat sama dengan A plus BX. Dalam hal ini, Y kuadrat adalah 1 per Y dan analisis regresi dilakukan antara X dengan 1 per Y. Terakhir, bentuk fungsi nonlinier Y sama dengan A plus BX. Fungsi ini dapat diubah menjadi linier dengan mengubah variabel X menjadi 1 per X. Setelah kita ubah, kita dapat mendefinisikan Y sama dengan A plus BX kuadrat. Dalam hal ini, X kuadrat sama dengan 1 per X, dan analisis regresi dilakukan antara 1 per X dengan Y. 10.6.2 Regresi nonlinier berganda. Ada beberapa dasar yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan nonlinier, yaitu: ada satu variabel bebas yang menampakkan hubungan nonlinier dengan variabel tak bebas, seperti dua variabel bebas X1 dan X2 merupakan hubungan nonlinier. Hal ini bisa terjadi bila salah satu atau dua variabel bebas menampakkan hubungan nonlinier dengan variabel tak bebas. Maka persamaan regresi nonlinier berganda yang dapat mewakili adanya seperti yang tertera di bawah. Persamaan nonlinier ini dapat dilinierkan dengan menciptakan variabel baru, yaitu Z1 sama dengan X12 dan Z2 sama dengan X22, sehingga bentuk liniernya seperti di bawah. Kemudian analisis regresi dilakukan seperti biasa dengan Y1 sama dengan F buka kurung X1, Z1, X2, Z2 tutup kurung. 10.7.1 Variabel berskala ukur nominal. Pertama, variabel dengan skala pengukuran nominal dalam persamaan regresi biasanya menunjukkan keberadaan klasifikasi atau kategori tertentu. Variabel yang memiliki nilai 1 dan 0 disebut dummy variabel. Kedua, model regresi dengan variabel bebas kualitatif berskala nominal biasanya sering disebut model analisis harian. Ketiga, matriks X pada persamaan normal hanya berisi 1 dan 0 saja. Keempat, nilai A kuadrat disebut sebagai differential intercept koefisien karena menerangkan beda antara kategori yang diberi angka 1 dan kategori dasar. Pada model ini tampak adanya pola yang sama dengan model regresi dua variabel. Nah, di sini ada soal untuk nomor 2 beserta jawaban untuk nomor 2A. Lalu di sini ada jawaban nomor 2 bagian B, yaitu SE sama dengan akar 5,41 per 5 kurang 2 sama dengan akar 5,41 per 3 sama dengan akar 1,8033.
Di situ sudah saya tulis semuanya, dari mana saya mendapatkan hasilnya. Nah, di sini juga ada jawaban nomor 2C, bisa dilihat cara mengerjakannya. Di sini ada soal nomor 4. Data berikut adalah pencatatan yang banyaknya batang rokok yang dihisap dan jumlah gelas kopi yang diminum. Atas dasar informasi tersebut, carilah nilai A koefisien korelasi, B bila mana ingin dibuat persamaan regresinya, mungkinkah? Nah, berikut jawaban untuk 4A dan 4B. Lalu ada soal nomor 7. Dengan Q1234, AV 8532, buatlah persamaan regresi AV sama dengan A plus B, buka tutup kurung Q plus C Q kuadrat. Jawabannya pertama-tama kita buatkan tabel terlebih dahulu, lalu kita hitung sistem persamaan linearnya. Setelah itu, dari persamaan 1 dikalikan 5 dan persamaan 2 dikalikan 2, lalu dikurangi untuk mengeliminasi alfa. Dengan hasil, buka tutup kurung 4, B sama dengan min 2 min 5C. Setelah itu, kita hitung persamaan 1 dikalikan 15 dan persamaan 3 dikalikan 2. Lalu dikurangi untuk mengeliminasi alfa. Dengan hasil, buka tutup kurung 5 dikali 48 sama dengan min 25B min 129C. Setelah itu, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 5 dengan hasil 0,5. Lalu, substitusikan nilai C ke dalam persamaan 4 dengan hasil min 4,5. Dan yang terakhir, substitusikan nilai B dan C ke dalam persamaan 1 dengan hasil 12. Koefisien yang diperoleh adalah A12, B min 4,5, C 0,5. Oleh karena itu, persamaan regresinya adalah AV sama dengan 12 min 4,5Q plus 0,5Q kuadrat. Berikut latihan soal nomor 1, bagian A dan bagian B. 1C itu yang ditanya plot garis regresi yang Anda dapatkan. Plot garis regresi bersifat positif dan saling berhubungan karena angka korelasi mendekati nilai 1. Lalu ini untuk soal nomor 3, bagian riset pemasaran ingin melihat hubungan antara biaya iklan X dalam jumlah juta rupiah dengan penjualan dan Y dalam jutaan rupiah. Ini contoh soalnya. Lalu jawabannya nomor 3A itu ada persamaan regresi dengan rumus Y sama dengan A plus B X. Terus mendapatkan hasil 0,6550. Nah, untuk yang 3B itu mohon maaf seharusnya adalah A sama dengan sigma Y kurang sigma X kuadrat per N. Nah, di situ kita menghitung, lalu kita lanjut ke rumus yang selanjutnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Kita mendapatkan hasil 67.076. Lalu untuk soal nomor 5, di sini untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang topik analisis regresi dan korelasi, buatlah suatu simulasi tentang permasalahan umum yang Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian atas dasar data hipotesis yang Anda buat, bentuklah suatu persamaan regresi linear. Di sini jawaban saya, seorang guru ingin mengetahui apakah jumlah jam belajar siswa berhubungan dengan nilai ujian yang akan diraihnya. Ia akan melakukan pencatatan kepada 6 orang siswa masing-masing dengan jumlah jam belajar yang berbeda dan nilai ujian yang akan didapat oleh siswa-siswa itu. Nah, di sini kita membuat tabel dengan jam belajar dan nilai ujian siswa itu. Lalu di sini langsung saja dihitung. Nah, di sini kita mendapatkan jawaban Y sama dengan 56,66 ditambah 3,89X. Setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian diperkirakan akan naik 3,89 poin. Contoh, jika seorang siswa belajar selama 6 jam, maka Y sama dengan 56,66 tambah 3,89 dikali 6, yang hasilnya sama dengan 80.